Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainul Arifin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Wahyu Hidayat Priyono Putra dengan NIM 2421008. Selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM 2421012. Yang ketiga ada Putri Dea Apriliani dengan NIM 2421013. Yang terakhir ada Rizka Amelia dengan NIM 2421017. Di sini kami akan menjabarkan mengenai materi yaitu epistemologi Barat dan Islam. Langsung saja untuk materi 1 bisa memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Roni. Saya akan memaparkan materi epistemologi Barat. Epistemologi Barat kehadiran epistemologi dalam filsafat Barat sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama mengatur strategi kekuasaan atau daya kekuatan untuk mencapai tujuan. Ada dua aliran pokok yang berpengaruh dalam kajian filsafat Barat, seperti aliran rasionalisme dan empirisme yang saling bertentangan. Pengetahuan yang diperoleh dengan akal dan pengalaman manusia terbagi 4, yaitu idealisme sama dengan arus filsafat yang memandang mental dan idea nasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Terus rasionalisme, pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logika. Lalu realisme sama dengan usaha dalam menampilkan karya dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan interpretasi tertentu. Yang terakhir yaitu empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Idealisme dan rasionalisme. Kedua aliran filsafat ini pada dasarnya adalah sama, yaitu dengan memandang bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah dunia idea atau rasio. Idealisme dan rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman atau dengan perantara alat yang tidak diragukan kebenarannya. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Dea Apriliani. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ion. Saya akan menjelaskan cabang filsafat Islam. Kelesuan berpikir dan berijtihad di kalangan umat Islam sampai saat ini menurut saya salah satu faktor utamanya adalah disebabkan mereka tidak mau melihat dan memperhatikan persoalan filsafat atau metodologi ini. Al-Ghazali sendiri tidak pernah menyerang atau menyalahkan filsafat secara keseluruhan, melainkan hanya pada aspek metafisikanya yang merupakan produk pemikiran yang dinilai dapat menjerat pada kekufuran. Dalam upaya pengembangan dan kajian keilmuan Islam saat ini, kita tidak bisa berpaling dan meninggalkan filsafat tanpa sentuhan filsafat, pemikiran, dan kekuatan spiritual.
Baik, selanjutnya ini ada Bayani, Irfani, dan Burhani. Arab sangat menggunakan Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali referensi. Etimologi Irfani dari NDWD dan Sude Harafa semakna dengan ma'rifat, berarti pengetahuan. Tetapi ia berbeda dengan ilmu. Menurut Ibnu Mansyur, kata al-burhan secara etimologis berarti argumen yang jelas dan tegas. Selanjutnya, kata ini disandur dalam terminologi ilmu manik yang menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan pengaitan antroposis yang kebenarannya bersifat postulatif. Etimologi Bayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, Burhani sama sekali tidak menyadarkan diri kepada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Tahapan-tahapan sebelum dilakukan sosialisme yaitu pertama, tahap pengertian makulat. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri-pemateri yang telah menjabarkan tadi dari paparan materi. Saya di sini sebagai moderator akan menarik sedikit kesimpulan dari paparan materi yang telah disampaikan. Epistemologi yang juga disebut dengan teori ilmu menepati ruang yang sangat urgen di dalam pengembangan kemajuan sebuah kebudayaan bangsa atau perbedaan. Setiap perbedaan dibangun oleh epistemologinya masing-masing dengan berdasarkan kepada pandangan hidup, worldview. Dari perdebatan tersebut, sebab epistemologi berkaitan erat dengan worldview. Jadi setiap peradaban memiliki epistemologi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tak terkecuali antara epistemologi Islam dan Barat, yang tentunya juga secara spesifik memiliki prinsip-prinsip yang berbeda pula. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Di sini kami meminta maaf apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.